Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paragaluh Pangestu dengan NIM 41933111032. Dalam video kali ini, saya akan membuat pembuktian teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, langsung saja kita kepada langkah yang pertama, yaitu kita akan membuat segmen garis A dan B. Sepanjang 7 satuan. Nah, setelah itu kita akan membuat setengah lingkaran melalui titik A dan juga titik B. Setelah itu kita akan membuat titik C atau titik baru di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat segitiga dengan menggunakan poligon. Kita tarik dari titik A ke titik B, ke titik C, lalu kembali ke titik A. Maka akan muncul tampilan segitiga sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, kita bisa melihatnya dengan melihat sudutnya. Dengan cara kita klik titik A, titik C, dan titik B. Nah, terbukti bahwasanya segitiga ini merupakan segitiga siku-siku karena pada titik C terdapat sudut sebesar 90 derajat. Untuk mengetahui titik B, kita lakukan angka yang sama. Begitu juga untuk titik A. Nah, sudah terlihat besar sudut A, B, dan juga C. Nah, selanjutnya kita akan membuat persegi. Dengan cara yang pertama, kita buat garis yang melalui dua titik, yaitu titik C dan juga titik B. Maka akan muncul garis G. Setelah itu kita akan membuat garis yang sejajar dengan garis G melalui titik A. Maka akan muncul garis yang sejajar dengan garis G, yaitu garis H. Setelah itu, kita akan membuat lingkaran yang berpusat di C melalui titik A. Nah, di sini kan terlihat bahwasannya lingkaran berpotongan dengan garis G. Maka kita akan membuat titik perpotongannya. Kita klik garis G, lalu lingkaran. Nah, maka titik perpotongannya yaitu titik D. Karena kita hanya membutuhkan satu titik, yaitu titik D, maka titik E-nya kita sembunyikan. Setelah itu, kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis H melalui titik D. Maka akan muncul garis I, di mana garis I berpotongan dengan garis H. Maka kita akan membuat titik perpotongannya. Kita klik garis H, lalu garis I, maka akan muncul titik perpotongannya yaitu titik F. Selanjutnya kita buat perseginya dengan menggunakan poligon dari titik A ke titik C, kemudian ke titik D, lalu ke titik F, dan kembali lagi ke titik A. Jika perseginya sudah terbentuk, kita akan menyembunyikan atau menghilangkan garis bantunya. Kita klik satu persatu garisnya dan juga lingkarannya. Lalu kita klik tools. Nah, maka sudah terbentuk garis, maksud saya bentuk persegi dan juga segitiga yang sebelumnya telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat persegi yang satu lagi. Caranya sama seperti tadi, kita buat dulu garis yang melalui dua titik, yaitu titik C dan juga titik A.
Kemudian kita buat garis yang sejajar dengan garis G melalui titik B. Setelah itu kita buat lingkaran yang berpusat di C melalui titik B. Setelah itu kita akan membuat titik yang berpotongan antara lingkaran dengan garis J, yaitu titik G. Karena kita hanya membutuhkan titik G, maka titik perpotongan yang di sini, yaitu titik H, kita sembunyikan saja. Setelah itu kita buat garis yang tegak lurus dengan garis ini melalui titik G. Setelah itu kita akan buat titik perpotongannya antara garis L dengan garis tersebut. Maka akan muncul titik perpotongannya, yaitu titik I. Setelah itu kita akan membuat perseginya dengan menggunakan poligon. Dimulai dari titik B ke titik C, kemudian ke titik G, lalu ke titik I, dan kembali lagi ke titik B. Jika sudah selesai kita buat perseginya, maka kita akan menyembunyikan garis bantunya agar perseginya menjadi lebih mudah terlihat. Nah, berikut merupakan gambar persegi yang telah kita buat. Nah, kemudian kita akan membuat persegi yang satu lagi. Di sini saya kecilkan terlebih dahulu supaya nanti terlihat dengan jelas. Nah, yang pertama kita buat lingkaran yang berpusat di A melalui titik B. Setelah itu kita buat garis tegak lurus yang melalui titik A dan juga yang berpotongan di lingkaran, yaitu titik J. Setelah itu kita buat garis yang sejajar dengan garis ini, yaitu garis M melalui titik B. Setelah itu kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis M melalui titik J. Nah, di sini kan terlihat bahwa garis Q berpotongan dengan garis N, maka kita akan buat titik yang berpotongan pada dua garis tersebut, yaitu titik K. Setelah itu kita membuat perseginya dengan menggunakan poligon yang melalui titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik K, lalu ke titik J, dan kembali lagi ke titik A. Nah, jika perseginya sudah terbentuk, kita sembunyikan atau kita hilangkan garis-garis bantunya agar perseginya jadi terlihat lebih jelas. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat titik pusat dari masing-masing persegi, yaitu dengan cara kita klik satu persatu perseginya, maka dengan sendirinya dia akan muncul titik pusatnya. Di sini ada titik pusat A, B, dan juga C. Setelah itu coba kita perhatikan ke gambar segitiganya, di mana garis A2 ini disebut dengan sisi miringnya, B1-nya itu sisi tegak, dan A1-nya itu merupakan alasnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nilai dari A1, A2, dan juga B1 dengan cara kita pilih sisipkan teks, kemudian kita ketik di sini A1 sama dengan, lalu kita pilih lanjutkan, pilih yang ini, kemudian kita pilih yang A1.
lalu klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa nilai A1-nya yaitu 3,09. Selanjutnya untuk nilai B1, kita buat sama dengan, lalu kita cari B1, kemudian kita klik OK. Nah, untuk nilai B1-nya yaitu 6,28. Untuk nilai A2 atau sisi miringnya, kita cari di sini A2, lalu kita klik OK. Nah, untuk nilai A2-nya yaitu A2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui apakah A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Selanjutnya kita buat A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai A1 kuadratnya. Dengan cara kita klik A1 kuadrat sama dengan, kita klik lanjutkan, lalu kita cari A1. Setelah itu kita klik A1, kita tambahkan kuadrat, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa nilai A1 kuadrat yaitu 9,52. Setelah itu kita cari nilai B1 kuadrat. Kita cari nilai B1, lalu kita kuadratkan. Untuk nilai B1 kuadrat yaitu 39,48. Selanjutnya kita cari nilai A2 kuadrat. Kita cari nilai A2, lalu kita beri kuadrat. Nah, untuk nilai A2 kuadratnya yaitu 49. Selanjutnya kita masukkan nilai A1 kuadrat, B1 kuadrat, dan juga A2 kuadratnya, yaitu 9,52 ditambah 39,48 sama dengan 49. Nah, maka terbukti bahwasannya A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Maka kita bisa buat bacaan terbukti. Nah, demikian dari saya untuk menyelesaikan persoalan nomor 1 pada soal UTS Praktikum Media Pembelajaran Digital, membuktikan teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.